Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nurse Pilihan Channel. Senang sekali rasanya bisa saling berbagi dengan teman-teman semua tentang FR-FR terbaru. Dan FR yang saya bagikan ini setelah saya kaji dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan SKB, memang sering keluar. Bahkan ada dari teman kita mendapatkan soal yang sama, tapi tetap harapan saya teman-teman kembangkan lagi ya FR-FR yang didapatkan. Karena soal mungkin tidak akan sama persis, bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Terkadang pertanyaannya yang menjadi jawaban, sebaliknya jawaban menjadi pertanyaan. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini tidak jauh berbeda dan benar-benar dapat membantu teman-teman semua. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Tuan P datang ke rumah sakit dengan keluhan sering buang air kecil saat malam hari, sering merasa haus, dan mudah lapar. Hasil TTV, tensi darah 120/80 mm Hg, Tem 36,7 derajat Celcius, pulsnya 88 kali per menit, RR 22 kali per menit, serta nilai GDS 325 mg per dl. Tuan P mendapatkan terapi insulin. Apa tujuan pemberian terapi insulin tersebut? A. Mengatur metabolisme gula menjadi energi. B. Meningkatkan penyimpanan lemak. C. Meningkatkan endapan lemak. D. Menurunkan fungsi hati. E. Meningkatkan sintesa protein. Nah, baiklah teman-teman, kita bahas soal yang pertama. Pada soal di atas, didapatkan data yang mengarah ke penyakit diabetes mellitus, di mana pada soal diketahui nilai GDS pasien 325 mg per dl, yang menunjukkan adanya peningkatan kadar gula darah. Pasien juga sering merasa lapar dan mudah haus. Ini juga merupakan ciri khas dari DM itu sendiri. Maka, klien mendapatkan terapi insulin. Perlu kita ketahui, penyakit diabetes mellitus berdampak tubuh tidak lagi memiliki kemampuan memproduksi insulin. Kegagalan produksi insulin ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh telah menghancurkan semua sel yang memproduksi dalam pankreas. Nah, pada pasien diabetes mellitus ini, pasien mengalami kekurangan insulin atau bahkan tidak memproduksi insulin sama sekali. Oleh sebab itu, pemberian terapi insulin sangat dibutuhkan untuk mengatur metabolisme gula menjadi energi. Maka, untuk jawaban yang pertama ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengatur metabolisme gula menjadi energi. Lanjut ke soal nomor 2. Nyonya P, usia 49 tahun, menderita diabetes mellitus. Terdapat luka di kaki kiri. Diameter luka 6x6 cm. Warna hitam, berbau, serta terdapat pus. Klien merasa nyeri pada pangkal ibu jari. Tensi darah 120/80 mm Hg. Temnya 36,7 derajat Celcius. Apakah masalah pasien tersebut? Masalah keperawatan utama yang ada pada kasus ini. A. Nyeri akut. B. Hipertensi. C. Resiko perfusi jaringan perifer inefektif. D. Gangguan integritas kulit atau jaringan. E. Resiko infeksi. Baiklah teman-teman, pada soal nomor 2 ini, kita diminta menentukan diagnosa utama pada pasien diabetes mellitus. Tips untuk menegakkan diagnosa utama, kita harus melihat data fokus pada kasus tersebut. Kita akan bahas satu persatu opsi pilihan jawaban untuk menentukan jawaban yang mana yang paling tepat. Pilihan jawaban A itu tidak tepat, karena untuk menegakkan diagnosa nyeri akut, data yang kita perlukan bukan hanya nyeri pasien. Walaupun pasien mengungkapkan rasa nyeri, tetapi harus ditambah data lain seperti
kualitas nyeri, skala nyeri, apalagi jika skala nyeri tidak dijabarkan, kemungkinan besar bukan nyeri yang jadi masalah utama. Maka pilihan jawaban A ini tidak tepat. Lanjut ke option B. Juga tidak tepat karena pada data kasus sudah kita lihat bahwa tensi dalam batas normal. Tekanan darah pasien yaitu 120/80 mm/Hg. Jadi itu ditandai dengan nilai tekanan darah masih dalam batas normal. Sudah pasti kita tidak bisa mengangkat hipertensi jadi masalah utama. B juga salah. C. Risiko perfusi jaringan perifer efektif. Nah, option C ini juga tidak tepat karena masalah keperawatan utama pada pasien ini sudah mengarah ke diagnosis aktual, bukan lagi resiko. Maka option C juga tidak tepat. Langsung aja kita eliminasi. Option E, risiko infeksi juga tidak tepat karena kondisi pada pasien bukan lagi resiko tetapi sudah terjadi infeksius. Ditandai dengan terdapatnya luka yang sudah menjadi jaringan nekrotik dan adanya pus. Itu menandakan bahwa sudah terjadi infeksi, bukan lagi resiko. Maka jawaban yang paling tepat adalah option D. Gangguan integritas kulit atau jaringan. Baiklah teman-teman, kita bahas mengapa option D ini paling tepat. Di mana pada kasus pasien mengalami kerusakan jaringan epidermis dan dermis, ditandai dengan terdapatnya luka dengan diameter 6x6 cm, warna hitam yang berarti sudah nekrotik atau jaringan mati, juga berbau dan terdapat pus. Maka diagnosis yang paling tepat atau masalah keperawatan utama yang paling tepat yaitu D, gangguan integritas kulit atau jaringan. Sudah sesuai dengan diagnosa terbaru SDKI. Lanjut ke soal nomor 3. Perawat poliklinik penyakit dalam sedang melakukan pengkajian pada Tuan R. Mengeluh luka pada tumit. Luka tak kunjung sembuh lebih kurang 3 bulan. Tuan R mengatakan memiliki riwayat penyakit DM sudah 10 tahun. Apakah pengkajian selanjutnya? Nah, ini tentang pengkajian yang dilakukan oleh perawat. Masih dalam tahap pengkajian ya teman-teman. Nah, baiklah. Sebelum kita menjawab, perlu kita ketahui mengapa luka pada pasien diabetes mellitus itu sulit untuk sembuh. Dikarenakan kadar glukosa darah yang tinggi. Saat kadar glukosa meningkat, kerusakan pada sistem tubuh semakin rentan terjadi. Oleh karena itu, pasien dengan diabetes mellitus ini wajib menekan kadar gula darah agar tidak tinggi dengan cara pemberian terapi oleh dokter. Sehingga harapan pemberian terapi tersebut dapat menstabilkan gula darah. Sehingga glukosa darah dapat diubah menjadi energi. Balik lagi pada pertanyaan di atas, kita bahas pilihan jawaban satu persatu. Option pilihan jawaban A tidak tepat, karena jelas pada soal didapatkan bahwa klien memiliki riwayat DM. Artinya, pasien ini dahulunya setelah dikaji apakah DM tipe 1 ataupun DM tipe 2. Jadi, option jawaban A ini salah. Nah, untuk option B, C, dan D juga tidak tepat. Karena perawat sudah melakukan pengkajian luka, penyebab luka, dan lamanya menderita DM di awal pengkajian. Nah, maka jawaban yang paling tepat yaitu option E. Kaji terapi DM yang didapatkan. Mengapa option E paling tepat? Jelas, pada soal ada data
tentang kondisi luka, penyebab luka, lamanya menderita DM. Nah, di sini kondisi luka yaitu ditumit, tak kunjung sembuh. Penyebab lukanya yaitu karena pasien menderita DM. Terus lamanya menderita DM sudah lebih dari 10 tahun. Nah, pengkajian yang belum dilakukan yaitu tentang terapi DM yang didapatkan. Nah, maka option jawaban E lah yang paling tepat. Paham ya teman-teman? Harapan saya teman-teman bisa paham. Lanjut soal nomor 4. Tuan K datang ke poli bedah, mengeluh memiliki luka gangren. Perawat telah melakukan perawatan luka pasien dan sudah dibalut steril. Perawat menyarankan klien juga meminum minuman herbal. Terapi komplementer apa yang tepat diberikan? Nah, ini tentang terapi komplementer ya teman-teman. Di mana terapi komplementer itu tidak bisa dipisahkan dengan terapi medis. Baiklah, kita bahas satu persatu opsi pilihannya. Nah, terapi komplementer ini bisa menjadi terapi alternatif atau tambahan selain pengobatan medis. Langsung saja kita bahas mana pilihan jawaban yang paling benar. Opsi jawaban A, madu. Sebenarnya madu bisa dijadikan terapi komplementer untuk mempercepat penyembuhan luka. Karena madu mengandung senyawa radikal hidrogen perodiksa yang bersifat dapat membunuh mikroorganisme patogen. Pemanfaatan madu bisa sebagai antiseptik atau antibakteri yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Tetapi penggunaan madu pada pasien saat ini tidak tepat karena perawat sudah melakukan perawatan luka serta luka dibalut steril, sedangkan madu bisa dijadikan tambahan obat topikal atau obat oles pada pasien. Nah, maka option A ini tidak tepat kalau untuk perawatan luka. Kalau untuk diminum, tetapi lebih tepatnya untuk perawatan luka atau obat olesnya. Option C yaitu daun sirih. Daun sirih juga tidak tepat karena daun sirih lebih cocok untuk penyiraman luka. Daun sirih juga bisa sebagai antiseptik pada luka gangren pasien. Jadi daun sirih juga tidak tepat. Lanjut ke option D. Nah, lavender tentu tidak tepat karena lavender lebih ke aromaterapi untuk menghilangkan mual dan muntah. Lavender juga tidak tepat. Option E juga tidak tepat karena yang lebih tepat untuk penderita DM ialah kulit buah manggisnya, bukan buah manggisnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah option B, daun kersen. Nah, berdasarkan studi 2019 yang lalu yang dirilis oleh Asian Journal of Pharmaceutical, hasil eksperimen menunjukkan manfaat daun kersen dapat mengurangi kadar gula darah yang tinggi dan dapat meningkatkan kadar insulin. Dari beberapa penelitian, daun kersen diketahui memiliki potensi untuk mengatasi diabetes karena komponen aktif dalam daun kersen ini bersifat antioksidan, anti radang, dan anti diabetik. Ramuan daun kersen juga dipercaya dapat mempercepat pemulihan luka diabetes jika dikonsumsi rutin atau diminum rutin setiap hari. Paham ya teman-teman? Lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 5. Sebutkan teknik pencucian luka gangren pada pasien diabetes mellitus. Nah, ini teknik pencucian luka, tentang perawatan luka ya teman-teman. Ini juga sering muncul loh.
Terkadang teman-teman kita mendapatkan soal yang sama persis kayak gini, tetapi kita harus tetap kembangkan yang saya jelaskan di awal tadi. Baiklah teman-teman, kita bahas optionnya. Soal nomor 5 ini, yaitu di mana soal nomor 5 ini merupakan tentang pencucian luka yang tepat kepada pasien gangren. Kita ketahui kan, luka diabetes yaitu gangren ini jenis luka yang sangat rentan apabila sudah mengalami perbaikan. Nah, option pilihan yang ada yaitu tentang pencucian luka. Tekniknya itu swabbing, scrubbing, snoring, bathing, hidroterapi, moist. Kita bahas yang swabbing dulu ya teman-teman. Swabbing yaitu dengan cara diusap. Ini tidak tepat dikarenakan dapat menyebabkan trauma pada jaringan granula dan epitel. Nah, swabbing lebih cocok untuk luka kering. Sama halnya dengan swabbing. Swabbing juga ini tidak cocok untuk luka gangren. Bisa mengakibatkan jaringan granulasi menjadi rusak lagi. Nah, selanjutnya hidroterapi juga tidak tepat karena teknik ini dilakukan dengan cara merendam dengan air hangat. Lebih cocok untuk medical spa yang menggunakan air hangat sebagai medianya. Selanjutnya, showering atau pencucian luka dengan menyiram luka. Showering dan bathing ini hampir sama ya teman-teman. Teknik ini paling aman digunakan untuk pasien mencuci luka dengan gangren. Nah, itu jenis-jenis luka yang harus kita ketahui. Apabila teman-teman mendapatkan soal seperti ini, harapan saya teman-teman tidak bingung lagi ya untuk menjawabnya. Dari apa yang sudah kita bahas, maka jawaban yang paling tepat yaitu showering dan bathing. Itu teknik dengan cara menyiram. Nah, penyiraman ini sangat tepat dilakukan karena dapat mengangkat bakteri yang terdapat pada luka dan juga dapat mengurangi trauma pada luka sehingga jaringan granulasi tetap aman. Di mana jaringan granulasi merupakan pertumbuhan jaringan baru ketika luka mengalami proses penyembuhan. Selanjutnya, moist. Moist ini prinsip perawatan luka dengan memperhatikan kelembapan, bukan teknik pencucian lukanya ya teman-teman. Nah, dengan kata lain, prinsip ini dibuat setara dengan lapisan kulit kita yang lembab. Nah, berlaku juga untuk luka basah dan kering. Balik ke soal, pencucian luka gangren yang tepat yaitu showering dan bathing. Nah, biasanya 5 soal yang saya bahas ya teman-teman, tapi saya ada soal tambahan. Nah, soal tambahan ini juga sering muncul, hanya saja mungkin pertanyaannya yang dibedakan. Sebenarnya pertanyaannya simpel, tetapi tetap tidak boleh kita remehkan. Oke. Soalnya begini, sebutkan jenis warna luka nekrotik slug adalah A. hitam, B. kuning, C. hijau, D. merah, E. pink. Langsung saja, perlu kita ketahui bahwa jenis luka dibedakan berdasarkan warna luka. Nekrotik hitam sangat jelas, luka yang berwarna hitam. Selanjutnya slug, yaitu luka yang mengalami kematian jaringan yang berwarna kuning. Terus hijau merupakan jenis luka infeksius. Merah yaitu jenis luka yang mengalami proses penyembuhan atau granulasi.
Yang terakhir, pink. Pink ini yaitu luka sudah mengalami perbaikan, di mana pertumbuhan jaringan epitel yang menandakan luka semakin baik. Maka, jika kita ditanyakan, warna slag adalah warna kuning. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, pengkajian dasar luka, nekrotik, slag, infeksi, epitelisasi, dan granulasi. Di sini cukup jelas ya warna-warna luka yang ada pada pasien yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus. Baiklah teman-teman, usai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman suka apa yang kita bahas dan dapat menjadi bekal pada saat SKB nantinya. Terus asah kemampuan teman-teman dengan tetap semangat belajar agar kemampuan teman-teman semakin tajam. Terus dukung channel ini ya, agar kami tetap semangat. Terus saling berbagi. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.